Oh my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. There's one reason why I'll cover you, sleeping child. If all the people around the world, they had a mind like yours, there'd be no fighting and no wars. There would be lasting peace on earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, they would hold the earth in their arms. They would learn to watch you play. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. There's one reason why I cover you, sleeping child. I'm gonna cover my sleeping child. Keep you away from the world so wild. Away from the world so wild. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. There's one reason why I'll cover you, sleeping child. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you built your own paradise. There's one reason why I'll cover you, sleeping child. Jadi akhir tahun kemarin kan aku jalan-jalan road trip ke Jawa, dari Bali ke Jawa. Jadi di jalan tuh biar nggak bosan kan pasang lagu gitu, dan kebawa jadi karaokean, pasang lagu-lagu 90s zaman-zaman aku growing up, yang memang rasanya beda gitu ya. Lagu-lagu zaman dulu sama lagu-lagu sekarang tuh, zaman dulu tuh lebih melodius, lebih enak didengar, dan punya meaning yang jauh lebih dalam dibanding lagu-lagu sekarang gitu ya. Ya pokoknya dari sejak itu tuh aku juga suka dengerin lagu-lagu 90s lagi gitu. Selain jadi nostalgia, juga kayak bringing good memories and good feelings. Salah satu glimmers aku juga sih. Kan ada triggers dan glimmers ya. Triggers itu yang bikin kita jadi stres, berat. Glimmers itu yang hal-hal yang memang membuat kita jadi lebih enak, lebih enjoying life, bisa menikmati gitu kan. Bisa bikin kita lebih happy gitu kan. Nah, glimmersnya aku juga salah satunya dengerin lagu 90s, nyanyi-nyanyi gitu kan. Kalau lagi bete gitu aku pasang-pasang lagu 90s dan nyanyi-nyanyi gitu, kayak aku jadi lebih enakan secara energi. Anyway, terus berapa hari ini muncul lagu ini, lagu apa tadi? Sleeping Child, Michael Learns to Rock. Dan saat ini tuh kayak lagu ini nyata didengerin tuh nggak cuma sekedar lagu yang mengingat zaman dulu dan good feelingsnya, tapi somehow lagu ini tuh speaks a lot to me, apalagi relate dengan keadaan dunia saat ini, dimana memang the world so wild. Kayak di lagu itu kan dibilang the world so wild that you build your own paradise. Aku tuh ngerasa setelah pindah ke Bali
bukannya aku gimana ya menyombongkan diri udah pindah ke Bali gitu ya. Aku menyadari perbedaan rasa dan perbedaan kualitas kehidupan, perbedaan cara pandang yang aku alami. Dan bersyukur banget dengan apa yang saat ini aku jalani dan aku hidupin gitu, karena aku juga pernah mengalami masa-masa dimana aku nggak happy. Semua tuh berat, semua tuh wild, semua tuh gila gitu, kayak the world so wild and my inner world is also wild, kayak I only can see bad things happen in life gitu. Dan bahkan malah sampai posisinya kayak I don't know where God is, kayak nggak tahu di mana Tuhan gitu. It seems like God is nowhere gitu. I feel like semuanya tuh hancur lah gitu. Kesehatan jelek, keluarga juga jelek, kesehatannya juga hubungannya, dan rasanya tuh bangun setiap hari tuh kayak berat gitu, apalagi menghadapi berita-berita di luar dan sebagainya. Jadi aku pernah mengalami hal-hal itu dan hari-hari itu, dan looking back to today yang boleh aku alami saat ini udah kayak sesuatu yang berbeda anggapannya. Itu mungkin aku mengalami neraka, tapi sekarang tuh bersyukur dengan apa yang ada tuh I feel heaven, I feel the paradise gitu. Even though belum perfect juga, belum sempurna, masih banyak hal yang pengen aku capai dan mimpikan, tapi untuk bisa di hari ini dan melihat hari-hariku rasanya tenang. I think I already found my paradise gitu. Nah, tentang lirik lagu itu yang dibilang, oh my sleeping child, the world so wild, but you built your own paradise. That's one reason why I'll cover you sleeping child. Itu sangat relate dengan apa yang sekarang terjadi, dan memang aku pengen ajak teman-teman untuk belajar juga, karena memang the way we see the world is actually the way we see inside, di dalam diri kita. Apa sih yang di dalam diri kita itu sebenarnya it's the inner child. Jadi buat kita semua orang yang sudah dewasa, yang badannya sudah dewasa, mau udah punya anak, mau belum punya anak, mau udah punya anak, mau udah punya cucu, kita semua manusia dewasa sebenarnya selalu ada the eternal child within, selalu ada anak kecil dalam diri kita. Dan aku melihat di lagu ini pun juga jelasin gitu, kayak tunggu bentar. If all the people around the world they had a mind like yours, there'd be no fighting and no wars. There would be lasting peace on earth. If all the kings and all the leaders could see you here this way, they would hold the earth in their arms. They would learn to watch you play. Jadi sebenarnya akar dari semua chaos, semua masalah di dunia, perang lah, segala macam bla 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 ini, bahkan juga chaos-chaos yang kita alami secara personal di keseharian kita itu, misalnya suami dan istri berantem gitu biasanya, dan aku juga mengalami gitu. Aku melihat dan menyadari kalau ternyata semua chaos-chaos ini tuh datang dari anak kecil dalam diri yang terluka. Jadi waktu kita kecil, waktu kita hidup di masa dunia kita terutama 0-7 tahun ya, kita tuh ngalamin, kita rasa kayak the world is not good, the world tuh nggak we feel like somehow abused by how the world treat us gitu. Ngomongin soal generational trauma, itu kan sesuatu yang sudah berjalan, keturunan gitu kan. Zaman dulu nenek moyang kita perang, nenek moyang kita susah payah survival semua, turun jadi anaknya, jadi oma kita, opa oma kita, jadi papa mama kita, dan akhirnya lahir ke kita. Kita semua tuh turun dalam sistem yang dimana secara tidak sadar dibentuk dunia itu kayak semua tuh survival, semua tuh susah. Everyone is trying to survive as a human, yang akhirnya cara kita memperlakukan satu sama lain itu, terutama orang tua kepada anaknya atau orang dewasa kepada orang lain dan anak-anak gitu, tidak lagi datang dari kasih yang murni, tapi dari fear, survival itu, ego. Yang mana intinya sebenarnya tuh kita kalau melihat perkembangan manusia
yang sehat gitu ya. Waktu anak kecil lahir, kita tuh sebenarnya datang dari dunia spiritual. Tadinya kan nggak kelihatan secara materi, datang dari Tuhan gitu. Tuhan yang punya unconditional love. Jadi jiwa itu kalau murni itu dia tuh keluarnya dari perendarannya tuh dari unconditional love, penerimaan sepenuhnya dan kasih yang murni gitu. Makanya anak-anak kecil, bayi yang baru lahir tuh, mereka kalau misalnya kayak udah bisa buka mata, mereka ngeliat, terutama ngeliatin mamanya yang tiap hari pasti kan paling dekat sama mamanya, nyusu sama mamanya segala macem. Dia tuh bener-bener ngeliat kita tuh, ngeliat caregivernya, ngeliat mamanya, ngeliat orang-orang terdekatnya itu bener-bener dengan pure love, bener-bener you are so precious to me, you are so loving, and pokoknya gue bener-bener sayang sama lu gitu, istilahnya begitu. Si bayi itu kalau ngelihat orang-orang di sekitarnya, dia selalu datang dengan kasih yang murni itu. Sampai di masa dimana dia bertumbuh, dan dalam pertumbuhannya itu pun yang sebenarnya jiwanya murni, tapi karena lingkungan dimana dia bertumbuh, baik itu juga mulai dari waktu anak itu masih dalam perut, maupun sampai waktu dia bertumbuh, ternyata tuh lingkungan itu sudah sangat mempengaruhi bagaimana dia bergerak secara energi. Jadi yang tadinya energinya dia full murni, unconditional love, penuh dengan penerimaan, penuh dengan kasih yang murni, somehow lingkungan itu mempengaruhi bagaimana energi ini akhirnya menjadi gitu. Dan memang kita semua begitu, kita datangnya dari awalnya tuh murni, tapi along the way dalam pertumbuhan kita, lingkungan kita memang tidak sepenuhnya selalu murni, karena kita di dunia ini, di bumi gitu ya, yang memang masih ya emang ini kayak permainan ya, kayak gamenya gitu, dengan keluarga, dengan orang-orang, dengan lingkungan yang survival, penuh dengan fear, penuh dengan ketakutan, penuh dengan anxiety. Itu yang akhirnya membentuk seorang manusia, membentuk ego seorang manusia. Jadi yang sebenarnya tadinya dia lahir datang ke bumi ini dengan tujuan tertentu sebagai jiwa yang datang, istilahnya higher self-nya tuh sebenarnya diri tertingginya dengan potensi tertingginya sebagai manusia, itu yang memang why they are here-nya itu ada di situ, seperti benih di dalam seorang anak dalam bentuk bayi gitu kan. Anak-anak sudah ada semua di situ, tapi along the way hal yang terjadi dalam kehidupannya itu membentuk ego, yang akhirnya ego itu yang menutup diri dengan potensi tertinggi itu, yang akhirnya tidak murni lagi gitu. Tapi itu selalu ada. Kalau aku bilangnya itu istilahnya the spark of God, the reason why you are here in this world, because you are actually diciptakan Tuhan untuk menjadi perpanjangan kehidupannya Tuhan gitu. Dan itu semua ada dalam diri sebenarnya. Cuman kita grow up, sudah banyak ego yang muncul yang membentuk kita, jadi lebih banyak tentang menghidupi si ego itu dibandingkan menghidupi yang why you are here, the spark of God within you, that divinity within you itu. Dan aku tuh aku kenal World of Education karena saat itu kan mencari education buat anakku gitu ya, dan somehow aku menemukan jalan ini, nggak kebetulan juga. Tapi apa yang aku suka dari World of Education, di sini tuh aku belajar ternyata mereka punya cara yang berbeda dalam mendidik seorang anak. Jadi ada pedagogi itu tahap perkembangan seorang manusia lah kira-kira gitu ya. Jadi pedagoginya Waldorf itu di umur 0-7 tahun anak itu sedang sedang melatih will. Will tuh kehendak, keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak lebih gerak ke badan. Kayak misalnya aku mau merah susu sapi gitu, aku mau mancing, atau aku mau menggali tanah gitu, aku mau nanam tanaman. Atau as simple dalam kesehariannya seorang anak biasanya di umur 0-7 tahun, kalau dia udah bisa bergerak dengan badannya ya, kan dia di umur ini memang lagi banyak tentang physical body yang sedang berkembang. Misalnya ngeliat mamanya lagi ngapain, aku mau ikutan, aku mau bantu, mau ini. Jadi memang ini atau keinginan dari seorang anak itu tuh memang untuk membantu dan untuk meaningful work, melakukan hal-hal yang meaningful, yang lebih banyak bergerak dengan badan itu. Dan makanya memang penting sekali di umur-umur ini lebih banyak untuk mengajak mereka untuk bergerak, untuk handwork, bekerja dengan tangan mereka, selain untuk melatih muscle
otot-otot di badan dan juga melatih seluruh badan. Jadi ada motorik kasar dan motorik halus. Itu tuh sebenarnya juga dalam proses physical body atau tubuh fisik ini sedang berkembang gitu. Supaya nanti di akhir, kira-kira di akhir umur 7 tahun, 6-7 tahun, si anak ini sudah mulai siap untuk belajar. Jadi dari tadi 0-7 itu tentang will, tentang kehendak, jadi tentang apa yang dia melakukan. Dan di umur 7-14 tahun ini tentang feeling, tentang rasa. Dan di umur ini juga anak-anak organnya sudah lebih siap untuk belajar, untuk menerima hal-hal yang lebih di sini gitu kan. Kemudian jadi 0-7 itu will, terus 7-14 itu tentang feeling, tentang perasaan, apa yang dirasakan. 14-21 itu tentang thinking, kognitif. Jadi memang di sini yang memang di umur 14-21 critical thinking udah semakin jalan gitu, semakin banyak bertanya, curiosity-nya semakin banyak. Dan sudah mulai bisa mempertanyakan, kayak kalau dikasih tahu sama guru atau orang dewasa, mereka akan lihat ini tuh mereka-nya orang dewasa sendiri sudah menunjukkan apa enggak gitu. Apakah orang-orang dewasa ini juga memberikan inspirasi atau cuma ngomong doang gitu-gitu. Jadi makanya di umur 14-21 kan cenderung lebih banyak teenager gitu kan, rebel gitu kan, kayak banyak apa sih istilahnya, kayak melawan gitulah ya. Ini di desain lagi lah, ini apa yang aku pelajari dari yang aku tangkap selama ini selama belajar tentang Waldorf. Nah, aku mau highlight di 0-7 tentang will. Jadi aku melihat di umur 0-7 tahun yang aku tangkap nih ya, kan tentang mau mengembangkan will itu yang udah Tuhan taruh dalam diri untuk dilakukan. Emang kalau kita lihat sebagai orang tua, kita ngeliat anak-anak kita, ya mereka sih ya udah mungkin belum bisa kelihatan jelas juga apa sih yang mereka mau lakukan di dunia ini gitu kan. Tapi itu memang masa-masa dimana mereka lagi tentang aku mau ini, I want to do this, I will, itu tuh tentang kehendak gitu. Jadi apa yang memang pure datang dari hati mereka untuk melakukan sesuatu yang meaningful di dunia ini gitu. Tapi kan cenderung kita pada umumnya, aku pun juga sempat pada masanya dan masih belajar juga sampai saat ini, kita banyak menolak will mereka gitu. Kita kayak jangan, nanti begini, nanti begitu, awas, hati-hati gitu. Kayak kita banyak membatasi mereka yang sebenarnya mereka perlu coba, perlu explore gitu. Jadi ini penting banget untuk bisa kasih mereka space. Jadi di Waldorf tuh terutama untuk early childhood, memang kita banyak bergerak dengan ritme dan boundaries, batasan. Jadi ada ritmenya, melakukan ini itu ada ritmenya, dan juga melakukan segala sesuatu juga ada batasannya. Anggapannya misalnya kalau mau loncat-loncat, ada waktunya nanti di mana di tempat yang tepat dia bisa loncat-loncat, bukannya sembarangan di ranjang saya loncat-loncat atau di mana, atau kalau mau teriak atau mau lari gimana, ada waktunya, ada tempatnya. Semua dikasih gitu. Jadi bukannya asal kasih free juga, tapi juga dikasih dengan batasan. Ini jadi benar-benar untuk memberikan space di mana anak itu bisa bereksplorasi dengan badannya dan juga dengan kehendak di dalam dirinya gitu. Dan apa ya, penting banget untuk anak-anak mengerti tentang course gitu, kayak apa sih pekerjaan keseharian yang memang kita lakukan sebagai manusia, kayak mencuci piring, nyapu, hal-hal simple yang sebenarnya memang apa, kadang kita umumnya kan kita kasih ke pembantu untuk beresin gitu kan, untuk kerjain urusan kita gitu. Tapi untuk anak-anak juga di umur-umur segini sangat penting untuk melihat hal-hal ini. Itu adalah bagian dari keseharian menjadi manusia gitu, untuk beres-beres, untuk bersih-bersih, untuk hal-hal yang kita lakukan dengan badan kita gitu. Jadi itu tentang will. Dan utamanya yang aku tangkap juga, will itu tuh yang makanya will yang murni ya, yang memang anak lahir dengan will yang murni, yang kita usahakan kita nggak batas-batasin. Itu sebenarnya kalau anak itu benar-benar bisa menjaga, dari kita menjaga willnya dia juga, untuk dia grow up, untuk bisa dieksplorasi sesuai dengan will dan kehendak dia, itu actually God's will in every human being. Memang kita kan sebagai orang dewasa, kita suka bingung kan, ini aku kalau pengen sesuatu tuh ini datang dari ego aku atau datang dari kehendak Tuhan sih. Makanya kan ada doanya kan, doa Bapa kami, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi.
ini buat aku nih, pembelajaranku bertahun-tahun belakangan ini banyak banget tentang kehendak ini. Karena pada akhirnya proses penyembuhanku pun adalah tentang mendiscern yang mana yang kehendak aku pribadi secara ego, yang mana memang kehendak Tuhan. Dan seringkali momen-momen untuk memisahkan antara kehendak ego dan kehendak Tuhan itu memang tentang surrender juga akhirnya, kayak bukan lagi kehendakku tapi kehendakmu yang jadi Tuhan gitu. Dan selalu seperti itu, kayak proses screening kehendak will, terutama buat kita sebagai orang dewasa yang kita mungkin grow up dari kecil, kita nggak benar-benar dikasih space untuk kita bisa mengikuti kehendak kita banyak ngikutin kehendak orang lain atau dunia atau orang-orang sekitar kita atau guru sekolah bahkan gitu kan. Yang memang sampai saat ini juga aku menyadari, dan aku pun mengalami pernah gitu, I lost my will of life gitu, kehilangan will, kehilangan kehendak untuk hidup. Anggapannya bangun tidurnya males, nggak tahu mau ngapain, kayak I don't want to live, I don't want to wake up, mau bikin sarapan buat anak aja males banget gitu. Jadi aku pernah mengalami itu juga, kehilangan will of life. Tapi mengerti dari world of education ini, dari pedagogi anak-anak manusia bertumbuhnya sehat tuh gimana, ya ternyata memang will itu penting sekali gitu. Apa yang kita kehendaki itu penting sekali, tapi at the same time juga untuk bisa mendiscern yang mana yang kehendak, benar-benar kehendak kita yang datang murni dari Tuhan, yang memang kehendak yang dimana emang Tuhan ciptakan kita di bumi ini memang untuk itu gitu. Dan hal-hal itu pun juga bukan sesuatu yang berat buat kita, tapi sesuatu yang memang kita udah datang dari dalam diri kita, juga happy melakukannya, kita joyful, kita nggak berat mengerjakannya karena itu sudah datang di dalam diri gitu. Jadi untuk pada akhirnya bisa menghidupi kehendak yang memang Tuhan ciptakan di dalam kita, bukan kehendak dari ego, tapi kehendak dari higher self itu, yang mana akhirnya waktu kita melakukan hal itu kita happy, kita enjoy, kita menikmati kehidupan, but at the same time we are fulfilling God's purpose within and through us gitu. Kehendak Tuhan. Dan ini juga yang buat aku, jadi aku semangat untuk menceritakan ini salah satu panggilan aku juga gitu, kayak menyembuhkan inner child dalam diriku pribadi, supaya aku bisa bergerak dari will yang memang Tuhan taruh dalam aku, yang murni, yang dari awalnya dulu pas Tuhan ciptakan aku, ini will kehendak Tuhannya nih apa sih gitu. Dan memang jalannya adalah untuk menyembuhkan si inner child itu. Dan aku inget ayat di Bible, jadi agak rohani dikit nih hari ini, aku sharingnya dari Bible. Matius 18 ayat 1. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Di ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kalau mau memahami lebih lanjut bisa juga compare dengan terjemahan-terjemahan kitab yang lain ya. Karena itu makanya Bible itu, kan aku selama ini selalu bilang Bible tuh kita mesti hati-hati karena ada kanonisasinya juga yang nggak sepenuhnya diceritakan di Bible. Ada banyak kitab yang ditulis dari zaman dulu yang nggak dimasukin ke dalam kanonisasi Bible, yang membuat kadang kita nggak bisa melihat dengan bersih apa yang dituliskan. Tapi makanya penting banget untuk kita punya discernment untuk mengambil apa yang memang truth, kebenaran, dan bisa let go yang memang mungkin ini datang dari ego yang nulis deh gitu. Dan baca Bible pun itu tuh ada 3, baca apapun lah, Bible atau buku atau apapun, ada 3 yang bisa kita tangkap tuh. 1, pertama secara literal, secara tulisan. 2, secara simbol. Dan 3, secara esoterik atau mistis, yang which is the truth behind the truth. Dan memang dalam proses pencarian kebenaran memang perlu bisa belajar
dari yang literal, belajar untuk mengerti lebih lagi ke simbol, dan lebih lagi ke lebih dalam tentang esoterik atau mistis yang memang higher realms atau yang lebih dalam lagi dari yang diceritakan di depannya itu. Jadi memang kebenaran itu akan selalu dalam, nggak pernah cuma stop di sini. Ya, jadi dari yang kita baca tadi dari Bible, tentang apa tuh? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan itu juga ada di Gospel of Thomas yang mungkin orang nggak umum baca karena nggak ada dalam kanonisasi Bible. Itu juga dibahas. The kingdom of heaven is actually within you, di dalam kita. Sama seperti halnya ayat dimana dibilang I am the way, the truth, and the life. Yang kalau secara literal kan di Bible Yesus yang ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak merujuk tentang I am atau dianya Yesus sebagai jalan, tapi adalah I am. I am tuh kondisi kita di dalam. Who am I? I am the way, the truth, and the life. The kingdom of heaven is within you. The kingdom of heaven is actually in the I am, within you, di dalam kita. Kalau kita benar-benar paham, yang dari tadi aku ceritain, bagaimana kita datang ke bumi ini, kita datang tuh sebagai spark of God, sebagai saluran atau vessel atau kuil atau temple bait Allah, di mana badan ini, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sebenarnya datang ke sini untuk menjadi saluran yang murni, di mana kita bisa mengembody kehendak Tuhan itu di dalam kita. Jadi makanya penting sekali untuk bisa menyembuhkan si inner child di dalam diri kita masing-masing, supaya kita saat ini tidak lagi bergerak dari ego atau ketakutan, tapi kehidupan kita sehari-hari kita bergerak dari higher self atau diri kita yang tertinggi, our true self, siapa I am yang kita diciptakan sama Tuhan di dalam kita ini. Sehingga life is not hell anymore gitu, karena kita udah bisa menciptakan heaven itu di dalam keberadaan kita, lewat keberadaan kita. Memang dunia itu saat ini, bukan saat ini juga sih sebenarnya, dari zaman dulu ya, maksudnya emang dunia itu ya dunia gitu, even the principle of the world-nya aja udah jelas siapa gitu, yang waktu Yesus puasa 40 hari, Yesus pun dicobain sama si principle of the world ini, ditawarkan segala hal tentang dunia, tentang kekuasaan lah, tentang ini dan itu, yang which is godaan yang sama yang sampai saat ini pun masih ditawarkan di depan kita gitu. Jadi dunia akan selalu menggoda kita dengan ego, dengan apa yang tentang will of ego itu. Tapi ya memang perjalanan kita, permainan kita adalah untuk memilih apa dan mana yang sebenarnya kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan atau kehendaknya diri kita yang tertinggi, the I am within us, yang memang the reason why we are here. Jadi ada dua itu, antara mau mengikuti kehendak yang untuk ego, atau mengikuti kehendak atau will yang datang dari Tuhan, divine will yang udah Tuhan tanam di dalam diri kita. Dan prosesnya, perjalanannya adalah untuk memurnikan diri kita dari ego-ego kita, kemelekatan kita, untuk bisa benar-benar discern apa sih yang sebenarnya memang God's divine will within me, apa yang memang Tuhan melakukan dan kerjakan di dalam dan lewat aku. Who am I gitu, why am I here in this world. Dan itu perjalanan untuk kita kembali menjadi si anak kecil dalam diri kita yang dulu lahir dengan keinginan-keinginan tertentu, kehendak-kehendak tertentu yang memang mau bereksplorasi, mau melakukan sesuatu hal yang meaningful di dunia ini, untuk menemukan kembali the will of life. Apa hal-hal yang membuat kita merasa fulfilled, membuat kita merasa we are doing meaningful things, kita merasa berdaya, merasa itu memang datang dari dalam diri kita, bukan dari ego atau dari apa yang kita lihat di dunia. Karena semakin kita terus mengikuti apa yang di dunia, semakin kita tidak bisa menemukan apa yang memang khusus, otentik, murni di dalam diri kita. Memang perjalanannya adalah untuk mendengarkan diri kembali, banyak sayang sama anak kecil dalam diri kita. Kalau kayak sekarang misalnya sudah mengalami kehilangan will of life gitu, nggak semangat dalam kehidupan, nggak tahu mau ngapain, kayak nggak ada semangatnya tiap hari. Coba mulai dengan
melakukan hal-hal yang memang kamu suka lakukan gitu. Find your glimmers, find hal-hal yang cari hal-hal yang memang mungkin dulu waktu kecil kamu suka lakukan tapi terus dibatasin oleh orang tua atau lingkungan atau dianggap aneh gitu dengan kamu begitu. Sekarang ya waktunya untuk lakukan kembali atau menjadi kembali sebagaimana kamu kehendaknya apa tuh kecil gitu, yang memang benar-benar murni dari kamu. Dan dari situ, dari kita melakukan will itu, kita pelan-pelan bisa membangun our will of life back. Anggapannya kalau dulu memang our will of life-nya dulu dibatasin dengan oleh lingkungan kita. Sekarang tugas kita sebagai orang dewasa adalah menjadi orang tua buat diri sendiri untuk memberikan space yang sehat, space yang cukup untuk anak di dalam diri kita bisa bereksplorasi, mengembangkan the will of life yang memang sudah ada di dalam dan nggak akan pernah kemana sih. Justru memang hari-hari ini kalau memang rasanya apapun yang dilakukan tuh rasanya kok nggak fulfilling, nggak happy, kayak capek, ya mungkin karena memang ada will of life yang memang sudah ada di dalam diri yang terdalam yang selama ini nggak pernah didengerin, nggak pernah dieksplorasi, nggak pernah dikembangkan, dan nggak pernah menunjukkan dirinya apa adanya secara otentik dari dalam itu. Jadi memang itulah supaya kita bisa akhirnya bisa menikmati kehidupan saat ini dan melakukan bagian kita, the why we are here in the world. Dan kalau memang di dunia sekarang beritanya sana sini berat gitu ya, banyak hal terjadi dan ini itu lah anggapannya, kalau kita terus lihat berita atau ngelihat fokus ke dunia, kita akan selalu ngerasa anxious dan ngerasa berat gitu. That's the world yang memang kayak hell gitu, kayak neraka. Tapi itu balik ke kita lagi. Kalau kita udah bisa menciptakan surga itu dalam diri kita merasa kita menghidupi surga, menjadi diri kita apa adanya sebagaimana diciptakan sama Tuhan, hal-hal itu nggak akan mempengaruhi kita lagi, karena anggapannya memang kita di sini untuk menjadi surga gitu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, panjangan kehidupan, yang dimana kalau sekitar kita mereka rasanya kayak neraka, ya kitalah surga itu, kita yang bisa memberikan surga itu kepada kehidupan dan dunia di sekitar kita. You are there, you are here in the world to stand between heaven and earth, to build God's kingdom in your being, through your being. Jadi makanya kan doa Bapa kami itu selalu tentang God's kingdom come, God's will be done on earth as it is in heaven, in and through our being. Jadi memang keberadaan kita lah kingdom of heaven itu, yang diciptakan sama Tuhan untuk menjadi perpanjangan surga untuk bumi ini, untuk lingkungan kita yang kayak neraka. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan kita sebagai kingdom of heaven, sebagai menara frekuensi yang tinggi yang menyalurkan kehendak Tuhan, energi Tuhan, energi kehidupan, kita bisa memancing kehidupan itu juga bangkit di sekitar kita. Kehidupan yang mungkin rasanya sudah mati gitu, kayak udah gak semangat hidup, soulless, gak punya terhubungan dengan jiwa. Kitalah kingdom of heaven, menara frekuensi yang dimana kita bisa memancing jiwa-jiwa ini untuk kembali bangkit, untuk bisa kembali lagi mengingat siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan dan kenapa mereka ada di sini, di kehidupan ini. Jadi itu messageku hari ini. Dan satu lagi tentang World of Education. Kenapa juga aku bukan yang mengglorify World of Education, maksudnya itu didesain lagi balik ke masing-masing, tapi buat aku tuh ini salah satu pendidikan yang kita bisa pelajari, gak harus langsung di embody atau dilakukan gitu, tapi at least kita mengerti konsepnya supaya kita bisa pakai ini dengan pendekatan ini, dengan approach Waldorf ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Buat aku pun juga, aku bersyukur anakku bisa sekolah dengan tuntunan Waldorf Education ini. Tapi sebelum aku bisa masuk ke situ pun aku udah punya intensi, kalau memang aku nggak bisa masuk sekolahnya, aku mau memakai approach dan konsep yang aku pelajari di Waldorf ini untuk diriku sendiri dan juga untuk anakku. Karena anggapannya tugas aku pun sebagai orang tua untuk menjaga that will of life pada diriku dan juga pada anakku. Dan aku berharap juga makin banyak anak yang bisa mengalami ini gitu. Anggapannya kita tidak lagi mengabuse kehidupan mereka dari hal-hal yang dunia, tapi kita menjaga semacam benih yang bertumbuh. Kita tuh berusaha untuk kasih mereka shelter dari dunia, dari angin, dari hujan yang keras, dari binatang yang berusaha mengganggu. Kita tuh sebagai orang tua, kita menjaga, kita perlu sheltering the seeds, these plants gitu. Pohon-pohon, calon-calon pohon kehidupan
dimana ya memang kita perlu jaga mereka supaya mereka benar-benar bisa punya akar yang kuat, bisa ngerti siapa mereka sebenarnya, kenapa mereka ada di sini, pohon apa sih nih sebenarnya nih yang lagi kita tanam dan kita tumbuhkan, kita jagain dari semua pengaruh dunia, supaya pada akhirnya begitu mereka sudah tumbuh, pada waktunya mereka bisa mengembodi kenapa dia ada di sini, kenapa mereka lahir di kehidupan ini. Itu yang aku tangkap dari Waldorf. Jadi memang kesannya kita kayak menjagain mereka dari pendidikan terlalu dini, atau jagain mereka dari gadget atau dari entertainment di luar, cara hidup mainstream pada umumnya. Dan memang agak kayak sekte juga kadang-kadang rasanya gitu kan, kayak you are so different than the world around you gitu. Tapi memang ya we are in the world but not of this world gitu. Memang kita perlu mengerti dari mana kita datang. Kita datang bukan untuk menjadi sama dengan dunia ini, tapi kita datang dari surga gitu, untuk bisa membawa surga di bumi ini. Jadi memang penting sekali untuk bisa menjaga surga di dalam diri seorang manusia, God's kingdom and God's will in our life, supaya kita juga akhirnya bisa tumbuh dan pada waktunya nanti melakukan bagian kita sebagai manusia. Dan juga terutama untuk anak-anak kita, suatu hari dia bisa melakukan bagian mereka sebagai manusia, menggenapi panggilan Tuhan kenapa mereka ada di sini. Jadi kalau dibilang kayak kadang aku sekarang hidup jauh dari kota, berusaha untuk nggak mau terlalu banyak aktivitas, mau lebih slow hidupnya, nggak buru-buru akan ini itu, nggak kasih banyak aktivitas juga yang maksudnya kayak stimulasi yang terlalu banyak ke anakku. Dan aku mengerti kenapa gitu, karena memang we are not designed to be that way. Kita bukan diciptakan untuk hidup dalam kondisi rush, susah, kerja keras semua, hustle, sibuk. Enggak, manusia tuh nggak sehat kayak gitu. Ada-adanya yang paling juga ntar sakit gitu, nggak seimbang lagi. Tapi justru kita tuh belajar untuk bisa hidup sebagai manusia, menjadi manusia yang seimbang. Tahu kapan waktunya dia beraktivitas, tahu kapannya dia beristirahat. Tahu ada waktunya, ada ritmenya, ada boundariesnya. Jadi kadang kan kayak ditanya, nanti kalau misalnya anak-anaknya belajar kayak gini, nggak cepat-cepat belajar, nggak cepat baca, cepat hitung, cepat melatih kognisi, yang lebih banyak ngomongin tentang kepala ini gitu kan, nanti ketinggalan sama yang lain, nanti gimana mereka bisa bersaing di dunia? Aku punya jawabannya. That's not the kind of life that I want my daughter to live gitu. Aku nggak mau anakku hidup dalam kondisi dunia seperti itu, yang harus bersaing, hidup tentang kompetisi, harus bersaing dan sebagainya, harus cepat-cepatan siapa yang paling jago, siapa yang bisa cepat dapat duit dan sebagainya. That's not the kind of life I want to have for myself and also for my children gitu. Jadi ini cara hidup yang memang aku mau hidupi, supaya dia pun juga mengerti kalau memang dia juga nggak diciptakan untuk hidup seperti itu gitu. Kita tidak untuk berkompetisi di kehidupan ini, tapi kita adalah untuk menemukan siapa kita masing-masing, dipanggil sama Tuhan, menemukan authenticity kita, dan pada akhirnya kita pun waktu kita menjadi diri kita apa adanya, kita menjadi bagian dari kehidupan, dari harmoni dan balance kehidupan. Jadi nggak perlu semua orang sama dan bersaing untuk menjadi yang paling, tapi semua orang bisa menjadi dirinya apa adanya dan menjadi bagian dari keseluruhan dinamika uniqueness masing-masing kita semua gitu di kehidupan ini. Jadi it's a different kind of approach on educating ourselves and educating our children gitu. Jadi memang kalau memang kita di bumi ini memang bukan untuk berkompetisi, untuk menjadi yang paling, atau seperti pada umumnya dunia saat ini mengejar. No, kita tuh hidup bukan seperti itu. Bukan untuk itu juga. Kita diciptakan Tuhan untuk menikmati kehidupan dan menjadi diri kita sebagaimana diciptakan sama Tuhan, untuk bisa enjoy, untuk menikmati surga di dalam dan melalui diri kita. Dan ya mungkin kira-kira begitu yang aku akhirkan hari ini, agak panjang, tapi mudah-mudahan apa yang aku ceritakan bisa menjadi semangat, menjadi aliran kehidupan yang juga memantik kebenaran di dalam kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video ini. God's kingdom come, God's will be done on earth as it is in heaven, in our through our being and in and through your being too. Have a great day. God bless you.